Halo guys, melanjutkan spoiler Ragnar Immortal episode 18 yang sangat seru mengenai kisah cinta Wang Ling dan sang pahlawan wanita. Bagaimana lika-liku kehidupan cinta mereka berdua? Akankah berakhir bahagia? Dan bab baru secara resmi dimulai. Baiklah, mari kita langsung ke alur ceritanya. Sebelumnya, setelah Wang Ling membunuh 38 kultivator di tingkat pendirian yayasan dari negeri Xuanwu, dia pergi berburu sendirian untuk secepatnya mendapatkan poin dan mendapatkan hadiah pil surga jarak jauh dan potongan peta tersisa. Saat ini, Wang Ling menggunakan teknik bumi melarikan diri. Dia berada di dalam tanah sekarang. Dia mengamati situasi di atas cakrawala dengan kesadaran ilahinya. Kerumunan kultivator dari negeri Xuanwu dan negeri api memulai pertempuran besar. Bahkan 8 kultivator di tingkat jiwa yang baru lahir dari negara api juga berpartisipasi dan mulai pertempuran dahsyat dengan tingkat kekuatan yang sama. Sementara itu, Wang Ling segera menggunakan kesadaran ilahinya untuk menyerang para kultivator dari negeri Xuanwu satu persatu dengan mendominasi. Saat ini, 8 kultivator formasi inti dari negeri Xuanwu menggunakan formasi pedang untuk menekan kultivator negeri api. Mereka terkejut dengan situasi ini, tapi mereka tidak bisa memalingkan wajahnya ketika di depan musuh dan akhirnya berhasil membunuh beberapa kultivator formasi inti dengan mengandalkan pedang terbang di level jiwa yang baru lahir. Lalu salah satu dari mereka, sebut saja dia Tom, menangkap kultivator perempuan dari negeri api. Tom yang bermuka cabul memaksa perempuan itu bermain kuda-kudaan dengannya. Namun tiba-tiba kesadaran ilahi Wang Ling langsung membunuhnya. Sementara pedang di level jiwa yang baru lahir melesat ke dalam tanah dan didapatkan Wang Ling. Saat ini banyak kultivator pendirian yayasan dari negeri Xuanwu jatuh dari langit tanpa alasan. Seorang kultivator formasi inti tahap akhir berjubah ungu dari negeri Xuanwu menatap tanah, sebut saja Aldous. Dia segera mengirim pesan. Segera 10 kultivator di tingkat pendirian yayasan mengejar Wang Ling. Namun dengan kesadaran ilahinya, mereka langsung tewas dalam sekejap mata. Wang Ling juga segera mengambil barang berharga mereka. Melihat situasi perang di atas cakrawala, Wang Ling mengeluarkan beberapa batu jiwa. Setetes darah diteteskan, lalu membentuk formasi dan melemparkan 10 mayat ke dalam formasi dan diserap. Hingga asap ungu keluar dari formasi dan asap ungu menghilang bersamaan dengan batu jiwa. Ini adalah formasi iblis pelahap langit dan tujuan Wang Ling ingin menjebak para kultivator. Tinggal menunggu mangsa. Setelah itu dia masuk ke dalam tanah dan berpartisipasi dalam perang lagi. Saat ini pertempuran menjadi semakin sengit dan pertempuran antara kultivator di tingkat jiwa yang baru lahir juga menjadi lebih instan, memaksa para kultivator lainnya menjauh. Di saat itu juga para kultivator pendirian yayasan dari negeri Xuanwu mulai jatuh secara misterius dari langit. Karena semakin banyak kultivator Xuanwu yang mati secara misterius, mereka menjadi panik. Para kultivator negara api mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan. Melihat situasi ini, Aldous segera memerintahkan kultivator formasi inti tahap awal untuk mengejar Wang Ling, sebut saja Nini. Nini berpikir bahwa Wang Ling lemah dan dapat melakukan pembunuhan serentak, itu karena harta yang kuat. Saat ini Nini mengejar. Wang Ling segera melarikan diri menuju formasi iblis pelahap langit. Melihat Wang Ling melarikan diri, Nini berkata,
Kau tikus kecil, apakah kau tidak memiliki kemampuan lain selain menyerang orang diam-diam? Akhirnya Nini berhasil dipancing memasuki formasi iblis pelahap langit. Segera kabut tebal ungu keluar. Nini segera mengeluarkan sebuah labu untuk menyerap kabut ungu tersebut dan mengeluarkan pusaka penusuk emas dan melancarkan serangan tusukan pada Wang Ling. Namun dengan pusaka yang diberikan oleh Yansen, Wang Ling dengan mudah memblokir serangan tersebut. Tapi Nini segera melancarkan serangannya lagi, tapi berhasil diblokir lagi dengan kesadaran ekstrimnya. Di saat itu juga, Wang Ling mengeluarkan jiwa iblis Suligao dan memasuki tubuh Nini untuk melahap jiwanya. Nini pun akhirnya login ke dunia akhirat. Setelah membunuhnya, Wang Ling juga mendapatkan inti emas yang membuatnya senang. Barang siapa yang melahap inti emas, maka kultivasinya akan meningkat. Wang Ling menggunakan teknik bumi melarikan diri, memulai menyerap energi spiritual inti emas. Tapi proses penyerapan cukup membuat Wang Ling terluka. Jadi dia memasuki ruang mani penelan surga untuk fondasi seimbang. Hingga akhirnya Wang Ling berhasil meningkatkan kekuatannya ke tahap formasi inti. Kemudian Wang Ling pergi menemui Feng Luan. Setelah sampai, Wang Ling berkata, Wang Ling menemui guru. Masuklah, ada perlu apa? Kata Feng Luan. Wang Ling menghadapkan batu giok pada Feng Luan yang membuatnya terkejut. Yang Sen mengambil batu giok tersebut dan memasukkan kesadaran ilahinya dan berkata, Wang Ling telah membunuh 61 kultivator di tingkat pendirian yayasan dan 1 formasi inti. Jika kamu dapat melanjutkan ini, maka kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil surga jarak jauh. Yang Sen penasaran bagaimana Wang Ling bisa menerobos ke tingkat formasi inti begitu cepat. Dan meski begitu, seharusnya hampir mustahil bagimu untuk membunuh seorang kultivator formasi inti. Bagaimana kamu melakukannya? Wang Ling sudah menebak pertanyaan ini, segera beralasan bahwa kultivator di tahap formasi inti sudah terluka oleh orang lain. Jadi dia mengambil keuntungan, lalu menggunakan teknik sakte mayat untuk melahap intinya dan mencapai tahap formasi inti. Mendengarnya, Yang Sen memperhatikan jejak energi spiritual di tubuh Wang Ling dan percaya. Dengan tatapan penuh makna, Feng Luan memberikan potongan kedua dari batu giok dan berkata jika Wang Ling berhasil membunuh 150 kultivator di tingkat pendirian yayasan, maka Wang Ling akan mendapatkan potongan terakhir. Namun tiba-tiba ada seseorang yang tergesa-gesa dipenuhi ketakutan, melaporkan bahwa formasi penyegelan negara telah hancur oleh monster api dan mereka dalam perjalanan ke sini. Mendengar berita ini, Wang Ling sangat terkejut dan gelisah. Dia harus mendapatkan potongan peta terakhir secepatnya dan tidak mempunyai waktu untuk pil surga jarak jauh. Jadi Wang Ling putar pikiran dan segera menggunakan kesadarannya untuk menghubungi Lin Tao dan Yang Xiong. Kemudian Wang Ling menemui Yang Xiong dan bertanya di mana Zhao Zihong. Yang Xiong menjawab Zhao Zihong berada di pasukan ketiga dari pasukan keempat, tapi tidak tahu detailnya. Mendengarnya, Wang Ling berkata, jika kamu bisa membuat Zhao Zihong datang ke sini, maka aku akan mengembalikan darah esensi jiwamu. Mata Yo Zihong menjadi bersemangat dan bertanya, apa yang dikatakan Tuan itu benar? Wang Ling mengerutkan keningnya tetapi masih mengangguk. Yang Xiong segera mengeluarkan batu giok sebagai sinyal panggilan. Tak lama kemudian Zhao Zihong datang. Tanpa basa-basi, Wang Ling segera mengembalikan esensi darah jiwa Yang Xiong dan dia pergi.
Lalu Zhou Zihong berkata pada Wang Ling dipenuhi rasa takut bahwa Feng Luan adalah ibunya. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, dia akan datang. Tapi Wang Ling mengatakan masalah tersebut sudah selesai. Sekarang Wang Ling ingin meminta bantuan. Zhou Zihong dapat menebak bahwa yang diinginkan Wang Ling adalah peta. Jadi Zhou Zihong meminta Wang Ling membunuh 2 kultivator di tingkat pendirian yayasan tahap menengah dan akhir. Oke, sepakat, kata Wang Ling. 2 orang yang harus dibunuh Wang Ling adalah Susi dan Zhao Ao. Potongan peta terakhir akan diserahkan di saat itu juga. Mang Lian, ini adalah terakhir kalinya aku membantumu. Zhou Zihong mengungkapkan tatapan sedih ketika dia perlahan-lahan terbang menjauh. Dikarenakan Wang Ling telah menaruh kesadaran ilahinya pada Susi, dia dengan kesadaran ilahinya dengan mudah menemukan lokasi Susi, lalu menggunakan teknik melarikan diri ke lokasi tersebut. Menemukan Susi dan Zhao Ao sedang asik bermain kuda-kudaan. Wang Ling segera menaruh kesadaran ilahi pada Zhao Ao yang akan aktif setengah bulan. Setelah itu, Wang Ling kembali untuk menunggu Zhou Zihong. Namun tak lama kemudian, seorang wanita datang dan melempar batu giok potongan terakhir peta. Wang Ling menyatukan ketiga bagian peta dan tahu bahwa negara api terdapat benua Zhao, tempat yang disebut Laut Setan. Tempat ini sangat berbahaya bahkan bagi kultivator di tingkat jiwa yang baru lahir sekalipun. Tempat ini memiliki sumber daya yang sedikit, kejahatan di mana-mana, dan dipenuhi kultivator iblis. Setelah itu, Wang Ling masuk ke dalam tanah dan akan pergi ke benua Zhao. Di tempat lain, Limuan istri Wang Ling dikejar oleh Duheng tetua dari sekte budidaya ganda dari negara Xuanwu. Orang ini telah mencapai tahap menengah pembentukan pil. Kuncinya adalah orang ini penuh nafsu dan kejam. Dia membunuh 13 rekan satu tim Limuan satu demi satu. Tetapi hanya Limuan yang tersisa karena dia cantik lah. Limuan mengetahui niatnya dan lari ketakutan. Namun dengan kekuatan Duheng dan Limuan hanyalah kultivator di tingkat pendirian yayasan, jadi dia tidak bisa lari jauh. Bahkan Duheng yang menyusul Limuan segera merobek baju lengannya. Sementara Wang Ling yang melihat pemandangan ini dan melihat tingkat kultivasi Duheng, dia tidak memiliki waktu ataupun niatan membantu. Namun, Duheng segera mengetahui keberadaan Wang Ling dan melancarkan serangan sembari berkata, "Ada seorang junior yang tahu teknik bumi melarikan diri di sini. Karena kita bertemu, kau sebaiknya tetap di sini." Melihat tindakan ini, Wang Ling segera keluar dan menghunuskan pedangnya. Limuan yang melihatnya mengungkapkan ekspresi gembira dan berteriak, "Ini kamu, kakak senior, tolong selamatkan aku." Limuan segera terbang ke samping Wang Ling. Melihat momentum ini, Duheng segera melepaskan teknik pedang terbang. Kebanyakan ditembakkan ke arah Wang Ling, dan satu yang tidak memiliki niat membunuh ke arah Limuan. Wang Ling menghela nafas saat dia meraih lengan Limuan dan menghindari pedang-pedang terbang yang melesat ke arahnya dan terbang melarikan diri. Duheng segera mengejarnya juga, tapi Wang Ling segera menggunakan teknik bumi melarikan diri bersama Limuan. Dikarenakan Duheng bukan pengguna kecepatan dan kelemahannya adalah kecepatan. Semakin dia mengejar, semakin jauh jaraknya. Jadi pada akhirnya Duheng dengan enggan menyerah mengejar Wang Ling dan Limuan. Sementara itu, Limuan berkata, orang itu adalah sesepuh sakte budidaya ganda Xuanwu. Entah bagaimana dia tahu aku memiliki pil surga jarak jauh dan mengabaikan statusnya dan mengejarku. Mendengar perkataan Limuan, ekspresi Wang Ling bersinar dan berkata, "Kamu memiliki pil surga jarak jauh?"
Melihat ekspresi Wang Ling, Limuan ketakutan dan mengatakan dia mempunyai pil surga jarak jauh yang belum sempurna, namun hanya perlu waktu setengah jam untuk menjadikannya produk yang lengkap. Ini karena pil surga jarak jauh yang sempurna tidak ada cara untuk menyimpannya. Itu harus dikonsumsi dalam 1 tahun. Jika tidak, fungsinya akan menurun secara drastis. Awalnya, Wang Ling berencana untuk mengelilingi negara api untuk memasuki benua Zhou, tapi sekarang dia malah bersama Limuan ke perbatasan negara api. Wang Ling mempunyai 2 pilihan. Pilihan pertama pergi ke perbatasan negara api. Pilihan kedua menuju aliansi negara api yang akan mendapatkan jaminan perlindungan. Tapi Duheng tidak akan membiarkan hal itu. Jadi Wang Ling memutuskan pergi ke perbatasan negara api. Tapi dengan mengandalkan kesadaran ilahinya, Wang Ling mengetahui bahwa ribuan monster api telah memasuki perbatasan negara Xuanwu. Saat ini, Wang Ling meningkatkan kekuatan teknik bumi melarikan diri dan akhirnya saling berpas-pasan dengan para monster api. Limuan berkata, "Cepat berhenti, kita harus kembali dan melaporkannya." Wang Ling berkata, "Mereka sudah tahu, tidak perlu khawatir." Wang Ling merasakan sesuatu yang tidak beres dan segera mengeluarkan air spiritual dan meningkatkan kecepatannya hingga 120%. Semua monster yang sudah terbang jauh tiba-tiba berhenti. Mereka semua mengaum, lalu berbalik dan mulai mengejar Wang Ling. Namun jarak di antara mereka sangat besar dan reaksi Wang Ling sangat cepat. Hingga akhirnya Wang Ling melewati perbatasan negara api dan memasuki batas Laut Setan. Wang Ling berkata, "Apakah kamu yakin bisa menyelesaikan penyempurnaan pil sebelum binatang buas api mengejar?" Limuan menjawab bahwa waktunya terlalu singkat dan tidak mungkin. Dia telah menghafal banyak resep kuno di Sakte Langit Awan. Selama memiliki bahan obatnya, dia dapat memurnikannya. Pada titik ini, Limuan takut pada Wang Ling. Dia sekarang yakin bahwa target binatang buas api adalah Wang Ling. Wang Ling melihat para monster api bergegas ke arahnya dan segera menarik Limuan memasuki lautan setan. Dengan demikian saya nyatakan bab baru dimulai. Ini akan berfokus pada plot kisah cinta Wang Ling dan Limuan. Tapi untuk sekarang Wang Ling hanya menganggap Limuan, istrinya, sebagai tungku pemurnian untuk menjadi kuat. Lantas bagaimana keseruan perjalanan kisah cinta mereka, guys?